Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan bisa berdiskusi dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya di sini memenuhi tugas media pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, kurikulum. Kita akan membahas tentang kurikulum. Apa sih kurikulum tersebut? Jadi, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Jadi, ketika kita membaca pernyataan di atas, itu bisa kita simpulkan bahwa kurikulum itu adalah sistem rencana belajar mengajar dan bahan belajar mengajar. Bisa kita simpulkan bahwa kurikulum adalah sistem rencana dan bahan belajar mengajar. Bisa difahami ya? Langsung kita ke poin selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum. Di sini fungsi kurikulum saya cuma menaruh fungsi ini untuk siswa dan guru. Kenapa? Karena menurut saya yang paling merasakan fungsi dari kurikulum ini yaitu adalah guru dan siswa. Karena di dalam suatu kelas, di dalam proses belajar mengajar, di situ pasti ada yang namanya guru dan murid. Gak mungkin ada tukang kebun, gak mungkin. Pasti ada guru dan murid. Dan yang paling merasakan fungsi dari kurikulum tersebut, ya guru dan murid tersebut. Langsung saja, untuk siswa, fungsi kurikulum itu adalah sebagai acuan belajar. Nah, dengan adanya kurikulum ini, siswa bisa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Begitu. Ketika seorang siswa mengetahui kurikulumnya, ketika siswa mengetahui sampai mana targetnya, sampai mana saya harus belajar di semester 1 ini. Apakah sampai bab 2 ataukah sampai bab 3? Ketika semester 1 itu menyatakan bahwa pembelajaran di semester 1 itu sampai bab 3 saja. Gak mungkin seorang murid itu belajar bab 4, bab 5, bab 6, gak mungkin meloncat. Karena dia sudah tahu kurikulumnya, dia sudah tahu targetnya sampai bab berapa. Yang kedua, untuk guru. Jadi fungsi kurikulum untuk guru yaitu sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Jadi seorang guru kebalikannya dari fungsi untuk siswa, seorang guru akan mengerti, akan paham, akan tahu apa saja proses pembelajaran, proses pengajaran bagi siswa dan materi-materi yang harus diajarkan kepada siswa. Jadi guru itu akan tahu sampai mana, apa yang harus dinilai, apa yang harus medianya, caranya dia mengajar, apa saja materi yang harus diajarkan. Seorang guru itu bakal tahu dengan adanya kurikulum. Begitu. Menjadi patokannya guru lah, begitu. Terus kita
ke poin selanjutnya. Ya. Kurikulum 2013. Baik. Kita akan bahas tentang kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 tersebut? Kurikulum 2013 yang biasanya kita kenal K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sebelum adanya kurikulum 2013 ini, ada yang namanya kurikulum 2006 yang biasa kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Maksudnya sekolah rintisan ini sekolah yang pertama kali dimasuki oleh kurikulum 2013. Baik, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013 yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Jadi, kurikulum 2013 ini lebih mendidik kepada karakternya seorang siswa. Jadi, karakter seorang siswa itu dididik betul, dikejar, dipush, ya. Bagaimana sekiranya karakter seorang siswa itu terbentuk. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Jadi di dalam kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada siswa yang lebih aktif, untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Jadi seorang siswa di kurikulum 2013 ini lebih ditekankan untuk berpikir dan untuk bukan bekerja tapi untuk lebih aktif dalam bergerak gitu. Dalam bergerak maupun dalam pikiran. Fisik maupun batinnya itu harus bergerak. Yang ketiga, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Lah, dari semua aspek tersebut seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan seorang siswa itu harus dicatat semua dari kurikulum 2013 ini. Jadi 3 aspek ini harus dicatat, harus dinilai, harus dilakukan oleh seorang murid di kurikulum 2013. Dan yang terakhir, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator. Jadi seorang guru di kurikulum di K2013 ini harus lebih inovatif dan kreatif. Bagaimana sebagai fasilitatornya seorang siswa itu harus lebih aktif, lebih inovatif, dan lebih kreatif. Supaya guru itu bisa menerangkan materi dengan dengan lancar dan bisa difahami oleh murid. Selanjutnya kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Banyaknya guru yang tidak memiliki siap mental. Jadi guru itu tidak memiliki kekuatan mental untuk mengajar di kurikulum 2013 yang harus menekankan aspek yang 3 tadi. Terus materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Jadi di kurikulum 2013 ini di setiap minggunya 1 hari itu ada beberapa pelajaran. Dan 1 minggu itu terdapat beberapa pelajaran lagi. Begitu. Jadi setiap harinya itu ada 1, 2, atau 3 pelajaran yang masuk ke dalam kepala. Jadi siswa itu merasa bingung. Begitu. Mana yang harus
dimasukkan terlebih dahulu, mana yang harus dicerna terlebih dahulu, mana yang saya minati gitu. Jadi terlalu banyak materi yang terlalu masuk, terlalu banyak pelajaran yang harus dikuasai. Yang ketiga, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Jadi di kurikulum 2013 ini guru itu banyak salah paham sehingga kurang memberi penjelasan. Maksudnya kurang memberi penjelasan itu kurang memberikan materi kepada siswanya, kurang memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan ke siswa. Maka dari itu guru di sini banyak yang salah paham akan itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, yang memiliki berbagai macam pelajaran, berbagai macam berbagai jenis materi dan pembelajaran. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Jadi, di dalam kurikulum merdeka ini banyak sekali pembelajaran, banyak sekali materi. Dan seorang siswa diberikan kemudahan, diberikan keluasan untuk memilih mana yang harus saya dalami terlebih dahulu, apa kelebihan saya, apa di matematika ataupun di IPA atau di biologi atau di fisika atau di agama. Jadi seorang siswa di kurikulum merdeka ini lebih diluaskan, lebih dibebaskan untuk mendalami apa kompetensi yang dimiliki siswa tersebut. Lanjut, kekurangan dan kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu sederhana tapi lebih fokus. Jadi kurikulum merdeka ini tidak ribet. Maksudnya tidak ribet dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum merdeka ini lebih sederhana tapi lebih fokus. Karena apa? Karena di kurikulum merdeka ini lebih memfokuskan pada satu materi yang akan didalami betul oleh seorang siswa. Begitu. Yang kedua, lebih merdeka. Maksudnya lebih merdeka ini adalah seorang siswa bebas memilih. Seorang siswa memiliki keleluasaan untuk memilih apa yang ingin dia dalami terlebih dahulu. Yang ketiga, lebih interaktif. Jadi siswa itu lebih interaktif. Maksudnya interaktif tersebut adalah lebih mengetahui apa sih ini, apa sih itu. Maka siswa akan langsung terjun, langsung mengetahui apa yang dimaksud tersebut. Jadi simpelnya itu langsung praktek, langsung melihat langsung, lebih interaktif. Langsung kita ke kekurangan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama, kurang matang dalam persiapannya. Kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini keluar belum lama ini. Jadi konsepnya, bagaimana cara mengajar itu masih belum matang persiapannya. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Jadi sistem pengajarannya berdampak ke sistem pengajarannya yang belum terencana. Konsepnya, bagaimana rencananya agar siswa didik Indonesia ini bisa menjadi siswa didik yang terbaik begitu. Masih belum terencana secara rinci begitu. Terus yang ketiga, kurangnya kapasitas SDM. Kurangnya kapasitas guru. Jadi di sekolah, di kurikulum merdeka ini kekurangan dalam guru. Jadi seorang guru ini belum siap atau belum mampu
untuk melaksanakan untuk mengaplikasikan dari sistem kurikulum merdeka ini. Begitu. Karena karena konsep atau perencanaan dari kurikulum merdeka ini belum rinci dan belum ada begitu. Baik, selanjutnya alasan mengapa kurikulum 13 ya. Jadi alasan mengapa K13 itu diganti dengan kurikulum merdeka. Apa alasannya? Ya. Yang pertama adalah alasan miskonsepsi ya. Apa itu? Konsep kompetensi adalah kesatuan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan seorang melakukan suatu kinerja tertentu. Pada kurikulum 13, kompetensi diturunkan menjadi 3 komponen. Seperti yang saya bilang tadi, meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu. Akibatnya, guru menderita mengajar dan murid menderita belajar. Sama-sama menderita, begitu. Sama-sama nggak enak begitu untuk belajar, begitu. Mengingat proses penilaian sangat rumit dan menghabiskan energi akibat perbedaan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi 3 konsep ini sangat menyusahkan bagi seorang guru dan seorang murid. Guru itu bingung untuk menilainya, karena 3 konsep ini, 3 aspek ini berbeda penilaian dan berbeda. Seperti sikap itu berbeda dengan pengetahuan, berbeda, dan berbeda dengan keterampilan juga itu berbeda. Jadi penilaian dari guru ini sangat rumit. Selanjutnya, tuntutan terlalu tinggi. Maksudnya, konsep ini bertujuan untuk pembelajaran esensial yang sesuai tahap perkembangan anak, relevan, realistis, tapi menantang. Pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi, tidak sesuai perkembangan anak. Begitu. Akibatnya guru menderita mengajar, dituntut menuntaskan konten sehingga terjebak pada mengajar satu arah, begitu. Jadi, di dalam kurikulum 2013 ini, seorang guru itu harus menuntaskan semua pelajaran meskipun murid itu tidak paham. Begitu. Meskipun banyak banyak materi yang tidak dimengerti oleh murid, tapi guru itu harus tetap melanjutkan pelajaran tersebut. Dan yang terakhir, batasan waktu itu terlalu kaku. Seperti yang saya bilang tadi, batasan waktu itu terlalu kaku. Jadi batasan yang dimiliki seorang guru itu, batasan di kurikulum 2013 itu satuan minggu. Jadi dalam 1 minggu itu materi ini harus selesai. Bagaimanapun caranya. Meskipun seorang murid itu tidak paham, maka guru akan melanjutkan materi tersebut. Jadi itu alasan mengapa dari kurikulum 13 itu diganti menjadi kurikulum merdeka. Memang sebenarnya banyak ya, ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kurikulum begitu. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini, semoga siswa didik di Indonesia akan menjadi siswa didik yang terbaik. Ya mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.